Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li melihat pemandangan aneh yang terjadi di benteng dengan sedikit keterkejutan di hatinya. Bagian dalam benteng tampaknya menjadi tempat di mana ras 9 neter memurnikan boneka. Mereka menggunakan makhluk dunia debu dan bahkan orang dari ras lain untuk menyempurnakan boneka. Tindakan semacam ini tidak bisa dipublikasikan, jadi tidak heran jika dijaga dengan sangat ketat. Selain itu, ras 9 neter tampaknya telah menguasai metode aneh untuk menyempurnakan boneka ini hingga mencapai titik kesempurnaan dan dapat melakukannya dalam jumlah besar. Meskipun ras 9 neter memiliki sejumlah kecil orang, mereka sangat kuat. Pertama, mereka bisa mengendalikan budak dunia bawah, dan kedua, mereka bisa menyempurnakan boneka dalam jumlah besar. Tidak heran jika mereka bisa menjadi ras penguasa di wilayah 9 neter. Dia mengambil beberapa pandangan sekilas dan segera menarik indera ilahinya kembali ke benteng. Kemudian, dia menyebarkan inderanya ke arah lain dan dengan cepat tiba di sebuah benteng besar. Tempat ini dipenuhi dengan penjara dengan ketinggian berbeda, dan dikemas bersama seperti sarang lebah. Beberapa penjara digunakan untuk memenjarakan berbagai monster dunia debu, sementara yang lain digunakan untuk memenjarakan orang dari berbagai ras. Mereka telanjang, dan matanya tak bernyawa. Apalagi karena penjara ini sengaja didesain rendah, orang-orang ini hanya bisa berbaring di tanah seperti monster. Ini adalah bahan mentah untuk memurnikan boneka. Jumlahnya ribuan. Tidak ada kekurangan dewa sejati dan bahkan dewa emas di antaranya. Namun, penjara dari keberadaan yang kuat ini juga dibuat secara khusus. Mereka sangat kokoh dan memiliki semua jenis batasan yang tidak memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Han Li telah menghabiskan banyak waktu untuk menyelidiki situasi di dalam benteng, jadi dia dengan cepat menarik kembali perasaan ilahinya. Si Chuang Kong, Hu San, dan yang lainnya secara alami tidak tahu apa yang dilihat Han Li. Sekarang setelah mereka cukup istirahat, mereka terus bergerak maju. Mereka berlima terus bersembunyi dengan hati-hati dan dengan cepat tiba di perbatasan barat laut wilayah 100 zang sesuai dengan rute di peta. Tidak jauh dari sana, sebuah menara besar tergantung di dinding. Itu persis sama dengan peta. Ada cahaya hitam redup di atas menara sudut, dan diselimuti oleh lapisan pembatas. Ada juga banyak budak netherworld lapis baja yang berdiri di dekatnya, dan mereka tampaknya menjaga tempat ini. Han Li dan yang lainnya bersembunyi di tempat tersembunyi dan melihat ke dinding di depan mereka. Pada titik ini, mereka berlima santai. Mereka telah melewati bagian tersulit. Selanjutnya, hanya perlu menggunakan cara yang sama lagi untuk melewati tembok kota. Han Li menarik pandangannya dan berkata kepada si Chuan Kong, "Rekan Taois Si, aku harus menyusahkanmu untuk menggunakan teknik teleportasi luar angkasa untuk membawa kami kemari." "Tidak masalah. Tapi, Brother Hu, aku ingin kamu membaca mantra untuk membawa kita ke sekitar tembok kota." Si Chuan Kong mengangguk saat berkata. "Serahkan padaku." Hu San mengangguk. Kemudian, dengan jentikan pergelangan tangannya, bola kristal bundar itu muncul di telapak tangannya. Dia bernyanyi dan menunjuk ke bola kristal. Bola kristal itu tiba-tiba mekar dengan lapisan cahaya kristal 7 warna dan menyelimuti mereka berlima. Setelah cahaya kristal 7 warna berkedip sedikit, Han Li dan yang lainnya menghilang tanpa jejak. Hu San melambaikan tangannya, dan kelompok 5 orang itu bergerak maju. Segera, mereka tiba di dasar tembok kota. Si Chuan Kong membuat serangkaian segel tangan, dan pada saat yang sama, mengeluarkan beberapa arai dis, dan dengan cepat mengaturnya di tanah. Arai teleportasi lain diatur. Dia mengangkat tangannya lalu melambai. Cahaya perak jatuh di teleportation array, dan teleportation array menyala. Magic Light melambaikan tangannya, dan aura mengerikan seperti asap hitam melonjak keluar.
Tapi setelah teleportation array menyala, sosok mereka berlima sedikit bergoyang. Tapi, di saat berikutnya, mereka kembali ke keadaan semula. Wajah Han Li dan yang lainnya berubah ketika melihat ini, dan mereka memandang si Chuan Kong. Kulit si Chuan Kong juga menjadi pucat. Tapi, dia segera menyadari sesuatu. Dia melihat ke tembok kota, dan kulitnya tenggelam. Kakashi, apa yang terjadi? Husan bertanya sambil mengaktifkan bola kristal untuk menyembunyikan jejak mereka. Ayo kembali dulu. Si Chuan Kong tidak menjelaskan alasannya. Dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan arai dis di tanah. Kemudian, dia memimpin dan berjalan menuju tempat persembunyian. Mereka berlima saling memandang dan buru-buru mengikutinya. Mereka segera kembali. Rekan Taoishi, apa yang baru saja terjadi? Mengapa teleportasi gagal? Bai Lian memimpin dan bertanya. Mungkinkah pembatasan ruang telah ditambahkan ke pembatasan di tembok kota? Han Li tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, lalu berkata. Rekan Taoishi juga mencoba-coba teknik rahasia teleportasi luar angkasa. Ya, itu betul. Pembatasan tembok kota telah diatur dengan lapisan pembatasan ruang. Bahkan teknik teleportasi luar angkasa saya tidak dapat melewatinya, si Chuan Kong melirik Han Li saat berkata. Kulit yang lain menjadi agak tidak sedap dipandang ketika mereka mendengar ini. Distrik Hundred Treasure dikelilingi oleh lapisan pembatasan. Jadi, tidak ada cara lain untuk memasuki distrik Luosheng selain dari teknik teleportasi luar angkasa si Chuan Kong. Tidak mudah untuk mencapai tempat ini. Apakah kita akan gagal pada langkah terakhir? Bai Lian bertanya dengan nada enggan. Bukan itu masalahnya. Kita hanya perlu menghentikan pembatasan ruang di dalam tembok kota. Si Chuan Kong merenung sejenak, dan perlahan berkata. Hentikan pembatasan ruang. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kami bahkan tidak tahu di mana inti dari pembatasan ruang, kata Bai Lian dengan cemberut. Han Li melirik si Chuan Kong dan berkata, rekan Taoishi tampaknya memiliki kartu di lengan bajunya. Saya kira Anda sudah memiliki petunjuk, bukan? Bai Lian, Husan, dan yang lainnya mendengar ini, dan menatap si Chuan Kong. Aku baru saja memeriksanya, dan aku menemukan beberapa petunjuk. Pembatasan tembok kota sangat kuat. Jadi, inti dari pembatasan ruang pasti ada di dekatnya. Baik di menara sudut ini atau di gerbang kota, si kata Chuan Kong sambil melihat ke arah gerbang kota. Kalau begitu, ayo berpisah. Saudara Si, rekan Daois Li, dan aku akan pergi ke satu arah. Rekan Daois Mo dan rekan Daois Bai Lian akan pergi ke arah lain. Kita masing-masing akan menyelinap ke gerbang kota dan menara sudut ini. Kami akan mencari inti dari pembatas spasial, kata Husan. Dalam hal penyembunyian dan penyamaran, Husan dan Magic Light adalah yang terbaik di antara semua yang hadir. Jadi, memang cocok bagi mereka berdua untuk berpisah. Tidak ada yang keberatan ketika mereka mendengar ini. Tidak apa-apa bagi rekan Daois Bai Lian dan saya untuk menyelinap ke menara sudut ini, tetapi jika Anda pergi ke gerbang kota, Anda mungkin bertemu dengan kultivator ranah Zenith Heaven yang menjaga tempat ini. Anda harus berhati-hati, cahaya ajaib mengingatkan Han Li dan yang lainnya, yang lain. Jangan khawatir, aku sudah melakukan persiapan. Jangan lengah saat memasuki menara sudut ini. Juga, ambil roda teleportasi kecil ini. Itu bisa berteleportasi dalam jarak pendek. Setelah kami menemukan lokasi pembatasan ruang, kami akan menemuinya. Kata si Chuan Kong dengan senyum percaya diri. Kemudian, dia mengeluarkan piring giok perak segi 8 yang berukuran 1 kaki dan menyerahkannya ke Magic Light. Rekan Taoishi memang anggota rumah asal luas. Kami tidak akan berdiri di upacara kalau begitu. Magic Light tersenyum dan menerima piring giok tanpa ragu-ragu. Tunggu sebentar. Bahkan jika kita menemukan inti dari pembatasan ruang, begitu kita menghancurkannya, kita pasti akan ketahuan. Kemudian,
akan terungkap bahwa seseorang telah menyelinap masuk dan menarik perhatian kultivator ranah Zenith Heaven. Aku khawatir akan sulit bagi kita untuk menghindarinya, kata Han Li tiba-tiba. Ketika yang lain mendengar kata-kata Han Li, mereka langsung memikirkan masalah ini dan wajah mereka tenggelam. Tidak apa-apa, selama kita menemukan inti dari Space Restriction, aku punya cara untuk menghadapinya, kata si Chuan Kong sambil tersenyum tipis. Han Li memandang si Chuan Kong dengan heran, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kalau begitu, kita serahkan pada rekan Taois Si, Husan, Cahaya Ajaib, dan yang lainnya saling memandang dan mengangguk. Beberapa dari mereka membahas detail perpisahan sebelum segera berpisah. Han Li dan yang lainnya menyelinap ke gerbang kota. Tidak banyak budak roh yang berpatroli di dekat tembok kota, jadi tidak butuh waktu lama bagi mereka bertiga untuk diam-diam tiba di dekat gerbang kota. Di dalam lubang besar itu, dua gerbang kota yang tebal itu tertutup rapat. Ada aula hitam bertingkat 3 yang dibangun di atas gerbang kota. Ada 2 menara yang lebih kecil di setiap sisi aula, dan ketiga bangunan itu dihubungkan oleh jalan batu. Jalan batu dipenuhi dengan budak roh lapis baja yang memegang senjata di tangan mereka, berpatroli bolak-balik. Kedua sisi gerbang kota juga dipenuhi dengan tentara budak roh, begitu erat sehingga setetes air pun tidak bisa melewatinya. Situasi di sini hampir persis sama dengan situasi di gerbang kota. Han Li memandangi istana dan menara di atas tembok kota dengan ekspresi serius. Kali ini berbeda dari distrik dunia bawah. Meskipun dia tahu bahwa dia memiliki banyak trik di lengan bajunya, dia tidak bisa tidak merasakan telapak tangannya berkeringat ketika dia menyelinap ke istana yang mungkin memiliki Dewa Agung. Kakashi, apakah kamu benar-benar memiliki cara untuk menghindari deteksi Dewa Surgawi Agung? Husan berhenti tersenyum dan menatap si Chuan Kong. Dia ditangkap oleh Dewa Agung ketika dia ketahuan mencuri harta dari klan Hiu Nirvana. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang betapa mengerikannya seorang Dewa Agung. Meskipun saya tidak 100% yakin, saya yakin 70 hingga 80%. Si Chuan Kong tersenyum dan mengeluarkan 3 jimat putih dari lengan bajunya. Jimat ini memiliki panjang 3 inci dan lebar 2 jari, dan ditorehkan dengan tanda berwarna hitam yang sangat halus yang diringkas menjadi pola yang sangat rumit. 2 karakter kuno kecil dapat terlihat samar-samar di dalam polanya, dan itu persis dengan 2 kata, Heaven Evasion. Jimat itu berkelap-kelip dengan cahaya hitam dan putih, tapi tidak memancarkan aura apapun. Han Li dan Hu San tidak dapat mendeteksi apapun dengan indera ilahinya, jadi mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Ini adalah Mastered Heaven Evasion Talisman yang disempurnakan oleh Dewa Agung dari Vast Origin House. Ini sangat mendalam. Selama Dewa Agung tidak habis-habisan, jimat ini bisa menipu mereka, kata si Chuan Kong sambil menyerahkan 2 jimat kepada Han Li dan Hu San. Jimat abadi yang disempurnakan oleh Dewa Agung. Hu San dan Han Li terkejut. Rekan Taois Si, jimat ini terlalu berharga. Tidak baik bagi kita untuk mengambilnya secara gratis. Bolehkah saya tahu apa yang harus kita tukarkan? Han Li tidak mengambilnya. Apa yang kamu bicarakan, rekan Daois Li? Jika bukan karena bantuanmu, aku pasti sudah terkubur di dunia debu. Jimat belaka bukanlah apa-apa. Hal yang paling penting saat ini adalah mendobrak batasan ruang di sini, masuk ke area pembersihan jiwa, dan temukan kolam pembersihan jahat. Si Chuan Kong tersenyum. Rekan Taois Li, tidak perlu bersikap sopan dengannya. Aku sudah mengenal anak ini sejak lama. Dia kaya, jadi bahkan sehelai rambutnya lebih berharga dari kita. Sia-sia jika tidak mengambil barang-barangnya. Hu San mengambil jimat itu dan berkata pada Han Li, rekan Daois Li adalah seorang pria yang tulus. Apa menurutmu semua orang setebal dirimu? Si Chuan Kong melirik Hu San dan mendengus. Hu San terkekeh. Dia tidak marah dengan ini. Kalau begitu, aku tidak akan sopan.
Han Li mengangguk dan mengambil jimat itu. Ngomong-ngomong, meskipun jimat ini misterius, ia memiliki batas waktu. Itu hanya bisa bertahan selama 1 jam. Kita harus menjelajahi tempat ini sekali selama ini, kata si Chuan Kong. Kemudian, dia membuka mulutnya dan menelan Mustard Seed Escape Talisman. Pancaran hitam dan putih di tubuhnya beriak, dan dia perlahan menyatu dengan kehampaan di sekitarnya, menghilang tanpa jejak. Melihat ini, Han Li dan Husan juga membuka mulut mereka dan menelan Mustard Seed Heavenly Evasion Talisman. Sinar hitam dan putih di tubuh mereka menyala, dan tubuh mereka dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Mereka bertiga menggunakan jimat yang sama, dan ada hubungan halus di antara mereka, jadi mereka tidak akan bisa melihat temannya. Ayo pergi. Kedua menara ini dan aula di tengahnya mungkin menyembunyikan formasi inti dari batasan spasial. Mari kita cari di mana-mana. Si Chuan Kong melambaikan tangannya, dan mereka bertiga terbang keluar, lalu mendarat di depan menara di sebelah kiri di atas gerbang kota. Ada banyak budak lapis baja yang berdiri di dekat menara, tetapi kultivasi mereka sangat lemah, jadi secara alami tidak dapat menemukan Han Li dan yang lainnya. Mereka bertiga terbang ke menara dan dengan cepat mencari kemana-mana. Ruang di dalam tower tidak besar, jadi mereka bertiga dengan cepat mencari kemana-mana. Ada beberapa ruang tamu di dalam, dan saat ini kosong. Tapi menilai dari barang-barang yang tertinggal, seharusnya menjadi tempat tinggal para pemimpin penjaga gerbang kota, dan tidak menemukan aura inti pembatasan. Han Li dan yang lainnya dengan cepat terbang keluar. Saya khawatir menara lainnya sama. Jangan buang waktu dan pergi ke aula itu, kata si Chuan Kong. Han Li dan Hu San memiliki pendapat yang sama, dan mereka bertiga bergoyang dan mendarat di depan aula hitam. Han Li melihat ke aula di depannya, dan pupil matanya sedikit menyusut. Aula itu redup, dan itu seperti mulut iblis yang menakutkan yang ingin melahap semua yang memasukinya. Dia mengangkat alisnya, dan segera menyadari bahwa ini adalah ilusi mental yang disebabkan oleh tekanan dunia bawah di dalam aula. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia segera membuang untaian pikiran yang mengganggu ini di dalam hatinya. Ayo pergi. Si Chuan Kong tampaknya telah mengalami saat-saat linglung, dan pada saat ini, dia juga kembali sadar. Setelah mengatakan ini, dia terbang ke aula terlebih dahulu. Han Li dan Husan mengikuti di belakangnya dan terbang ke istana. Bagian dalam istana adalah aula berbentuk silinder. Itu sangat besar, dengan diameter 4-500 kaki dan tinggi 4-5 kaki. Dinding dan lantainya hitam pekat, dan ada beberapa kristal hitam seukuran kepala manusia yang bertatahkan di dinding, berkedip dengan cahaya hitam redup. Itu terlihat sangat aneh. Ada 3 lorong di kedalaman aula. 2 di antaranya mengarah ke aula samping di kiri dan kanan, sedangkan yang terakhir mengarah ke atas, sepertinya ke lantai 2. Si Chuan Kong memberi isyarat, dan mereka bertiga tidak segera naik ke lantai 2. Sebaliknya, mereka berpisah untuk menyelidiki 2 aula samping. Namun, mereka bertiga dengan cepat kembali ke lorong menuju lantai 2. Kedua aula samping adalah gudang, dan di dalamnya ada tumpukan baju besi, senjata, dan barang lainnya. Jelas, mereka bukanlah target yang mereka cari. Sepertinya di atas, perasaan keberadaan indera Golden Immortal jauh melebihi harapan kita. Kamu harus berhati-hati. Suara si Chuan Kong serius saat dia berbicara melalui transmisi suara. Han Li dan Husan hanya mengangguk. Mereka bertiga perlahan melangkah ke atas, dan segera sampai di aula lantai 2. Situasi aula lantai 2 mirip dengan lantai pertama. Itu juga ruangan melingkar, tapi ada beberapa pilar batu tebal. Masing-masing pilar ini memiliki naga iblis yang terukir di atasnya, mengaum di langit. Ada juga 3 lorong di kedalaman aula. 2 di antaranya menuju ke aula samping di kiri dan kanan, sedangkan yang terakhir menuju ke lantai 3. Fluktuasi spasial, itu di sini.
Begitu mereka melangkah ke lantai 2, si Chuan Kong melihat ke arah aula samping di sebelah kiri, dan matanya berbinar. Han Li dan Husan juga melihat ke arah itu, dan wajah mereka berseri-seri. Namun, tepat pada saat ini, sebuah bayangan putih tiba-tiba terbang keluar dari lorong lantai 3. Itu adalah binatang putih berbulu kecil. Binatang ini panjangnya hanya 1 kaki, dan seluruh tubuhnya ditutupi bulu putih lembut. Itu tampak seperti kucing macan tutul, tetapi matanya sangat besar, dan hampir menutupi separuh wajahnya. Itu terlihat sangat aneh. Binatang putih kecil itu membuka mulutnya sedikit dan mengeluarkan suara. Itu terbang mengitari aula lantai 2, dan sepertinya bermain sendiri. Han Li dan yang lainnya dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba dari binatang putih kecil ini. Namun, ketika melihatnya terbang dan bermain, ekspresi mereka santai. Tidak apa-apa, jangan khawatir tentang itu, kata si Chuan Kong melalui transmisi suara. Dia akan berjalan menuju aula samping di sebelah kiri. Namun, tepat pada saat ini, binatang putih kecil yang sedang bermain itu tiba-tiba berhenti, dan kedua matanya memandang ke arah Han Li dan yang lainnya. Riak putih keluar dari matanya, dan menyelimuti mereka bertiga. Tidak bagus, cepat mundur. Kulit si Chuan Kong berubah, dan dia meraih Husan, yang berada di sampingnya, dan menembak ke arah lorong lantai 2. Gerakan Han Li bahkan lebih cepat daripada gerakan si Chuan Kong, dan dia segera mundur saat binatang putih kecil itu memandangnya. Untungnya, mereka bertiga berdiri di sisi lorong, dan langsung terbang ke dalamnya. Namun, riak putih tidak berhenti di situ. Itu segera mengejar, dan terus menyelimuti mereka bertiga. Mereka bertiga tidak berani menggunakan energi spiritual surgawi mereka, jadi kecepatannya terbatas. Mereka akan disusul oleh riak putih. Si Chuan Kong menjadi cemas saat melihat ini, dan dia mengatupkan giginya dengan keras. Dia meraih tubuh Han Li dengan tangannya yang lain, dan dia dengan cepat melantunkan mantra. Kekuatan hukum yang dingin dan suram menyembur keluar dari tubuhnya, dan mengalir ke tubuh Han Li dan Husan. Itu kemudian tenggelam ke dalam Master Seed Escaping Talisman di tubuh mereka. Master Seed Sumeru, keterikatan roh yang melarikan diri dari surga. Master Seed Escape Talisman di tubuh mereka tiba-tiba bergetar, dan hancur berkeping-keping. Itu berubah menjadi kekuatan aneh, dan mulai berkeliaran di sekitar mereka bertiga. Tubuh Han Li dan yang lainnya tiba-tiba tenggelam ke dinding lorong, lalu menghilang tanpa jejak. Saat mereka bertiga tenggelam ke dalam dinding, riak putih melesat seperti kilat, dan memenuhi seluruh lorong, serta dinding di sampingnya. Namun, tidak ada yang terjadi. Binatang putih kecil itu menggelengkan kepalanya, dan sedikit keraguan melintas di kedua matanya. Tuan Yun, ada apa? Sesosok berjalan keluar dari lorong lantai 3. Itu adalah pria paruh baya yang tinggi dan kurus. Pria ini memiliki sepasang mata yang ramping, dan kulitnya pucat pasi, tanpa bekas darah. Dia tampak seperti mayat yang baru saja diangkat dari air, dan dia terlihat sangat mengerikan. Tepat pada saat ini, sesosok hitam terbang keluar dari lorong lantai pertama. Itu adalah budak roh berjubah hitam. Jubah hitam orang ini memancarkan ki hitam, dan itu menyelimuti tubuhnya, membuat sosoknya agak samar, dan dia tampak seperti hantu. Ketika pria paruh baya kurus itu melihat budak roh hitam, matanya berkilat dengan sedikit pemahaman. Melihat pemandangan di hadapannya, pendatang baru itu sedikit terpana. Dia segera berlutut di tanah dan mengeluarkan jimat komunikasi hitam, menawarkannya dengan kedua tangan, lalu berkata dengan hormat. Binatang putih itu memiringkan kepalanya, dan menatap budak roh berjubah hitam. Riak putih di matanya menyala, dan berubah menjadi bayangan putih, dan bergegas ke dada Guimu. Guimu memegang binatang putih kecil di dadanya, dan dia mengelus bulu lembutnya dengan satu tangan, dan mengambil talisman komunikasi dengan tangan lainnya,
dan indera ilahinya tenggelam ke dalamnya. Pandangan aneh melintas di matanya, dan dia menghancurkan jimat komunikasi. Beritahu penguasa domain bahwa aku mendapatkannya. Benteng boneka telah membuat pengaturan, kata Guimu, dan suaranya serak. Budak roh berjubah hitam merespons, dan segera berubah menjadi bayangan, dan terbang ke bawah, menghilang dalam sekejap mata. Guimu menggendong binatang putih kecil itu dan mondar-mandir di aula, seolah sedang memikirkan sesuatu, tapi dia segera kembali ke lantai 3. Setelah sosoknya menghilang beberapa saat, Han Li dan dua lainnya terbang keluar dari dinding lorong. Mereka bertiga tidak naik ke lantai 2 lagi, tapi diam-diam mundur ke lantai 1, dan bersembunyi di aula samping. Setelah tiba di sini, Han Li dan dua lainnya menghela napas lega. Itu hampir saja. Binatang aneh macam apa rakun putih itu? Ia benar-benar bisa merasakan kita, dan kita hampir ditemukan, kata Husan dengan rasa takut yang masih ada. Itu pasti binatang aneh dari dunia debu. Kami masih agak ceroboh, kata Han Li, dan mengeluarkan pil lalu menelannya. Kekuatan dari keberadaan alam Dewa Agung benar-benar bukan sesuatu yang bisa kita bayangkan. Bahkan binatang kecil pun sangat kuat, desah si Chuang Kong. Mereka bertiga memiliki ekspresi serius, awalnya berpikir bahwa tidak akan terlalu sulit untuk menemukan inti dari pembatasan ruang dengan bantuan jimat melarikan diri biji master, tetapi mereka hampir ditemukan bahkan sebelum dapat melihat intinya. Rekan Si, apa yang terjadi dengan Master Seed Escaping Talisman di tubuh kita? Sepertinya sudah rusak. Han Li tiba-tiba bertanya. Situasinya mendesak sekarang, jadi aku sepenuhnya mengaktifkan kekuatan Master Seed Escape Talisman, dan menggunakan Master Seed Spirit Addition Technique. Namun, dengan cara ini, durasi asli dari Master Seed Escape Talisman akan dibelah dua. Aku memperkirakan bahwa jimat akan kehilangan efeknya dalam 1/4 jam lagi, kata si Chuang Kong dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Han Li mengerutkan kening. Kita hanya punya waktu 1/4 jam. Kalau begitu mari kita bergegas. Binatang putih kecil itu telah dibawa pergi oleh Guimu. Haruskah kita pergi dan mencoba lagi? Husan berkata dengan cemas. Kesulitan menyelinap ke tempat ini jauh di luar dugaan mereka. Jika kehilangan Master Seed Escaping Talisman, mereka tidak akan bisa bergerak sedikit pun. Tidak, itu terlalu berbahaya. Si Chuang Kong segera menolak lamaran ini. Dengan Guimu di sana, memang berbahaya bagi kita untuk naik. Sepertinya kita hanya bisa memancingnya pergi, kata Han Li dengan suara pelan. Memikatnya pergi. Ide bagus apa yang datang dengan rekan Daois Li? Si Chuang Kong bertanya dengan ekspresi senang. Mendengar ini, Husan juga menatapnya. Idenya sebenarnya sangat sederhana. Dalam perjalanan ke sini, kami melewati sebuah benteng hitam. Sebenarnya itu adalah tempat penyempurnaan boneka ras 9 neter. Selain itu, ada beberapa rahasia yang tersembunyi di sana. Selama kita menemukan cara untuk membuat keributan di dalam, Guimu kemungkinan besar akan bergegas ke sana. Jadi, akan jauh lebih mudah bagi kita selama dia meninggalkan tempat ini, kata Han Li dengan suara yang dalam. Kamu sudah mengintai benteng sebelumnya. Ini sebenarnya adalah tempat penyempurnaan boneka di dalamnya. Tes, aku benar-benar ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Husan menatap Han Li dengan heran dan mendecakkan lidahnya. Rencanamu layak, tapi, kita cukup jauh dari area itu. Waktu sangat penting. Aku khawatir kita tidak akan bisa bergegas ke sana tepat waktu, kata si Chuang Kong dengan tatapan termenung di wajahnya. Lebih baik membiarkan rekan Daois Magic Light dan rekan Daois Baili Yan pergi ke sana. Mereka cukup dekat dengan tempat itu. Jadi, mereka bisa menggunakan roulet teleportasi kecilmu untuk datang ke sini setelah masalah ini selesai. Han Li menggelengkan kepalanya.